Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran. Maka cobalah buat satu ayat saja yang sebanding dengan satu ayat Al-Quran kalau punya kemampuan. Al-Quran petunjuk bagi seluruh umat manusia. Saudaraku kaum muslimin, pada masa sekarang sangat banyak orang-orang di luar Islam mempelajari Al-Quran. Tapi niat mereka mempelajarinya bukan untuk mencari petunjuk yang benar sesuai ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang mereka pelajari adalah mencari ayat-ayat yang bisa untuk mereka olah dan digunakan untuk melemahkan kaum muslim yang awam seperti kita ini. Apabila menemui ayat Al-Quran yang cocok untuk diolah, maka mereka akan mengambil ayat itu lalu dijadikan alasan untuk meragukan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Kadang mereka mengikuti arti kata per kata dari ayat itu, padahal untuk menterjemah satu ayat itu perlu orang atau ulama yang berilmu khusus. Tidak boleh sembarangan saja, apalagi kalau satu ayat itu ada yang perlu ditakwil dulu. Jadi mereka sengaja melakukan itu. Bila satu ayat itu sudah selesai diolahnya, lalu mereka berusaha menyampaikannya ke depan umum. Tujuan utama adalah kalangan anak-anak muda muslim yang masih kurang pemahamannya tentang agama yang dianutnya. Mereka bermaksud untuk membuat kalangan muda muslim itu meragukan kitab sucinya sendiri. Jauh sebelum hal yang sekarang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengantisipasinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak ayat-ayat berikut ini. Dan di akhir video ini akan kita tampilkan beberapa ayat yang mereka jadikan alasan untuk menggugat keaslian Al-Quran. Farji'il basara hal tara min futur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Sahabat kaum muslimin semuanya, saat ini kita sedang berada di masa atau zaman fitnah yang khusus ditujukan kepada kaum muslimin. Allah telah menerangkan
di ayat Al-Quran sebagaimana yang telah dirilis di video saya beberapa waktu yang lalu dengan judul Ketetapan Allah, surat Al-Isra ayat 2-7. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, inilah beberapa ayat yang mereka jadikan untuk mensubhat Al-Quran. Surah Al-Haqqah ayat 40 berbunyi, Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Saudaraku kaum muslimin, terjemahan dari ayat itu telah mereka artikan sesuai kata per kata menjadi Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Jadi menurut mereka Al-Quran hanya dari Muhammad SAW, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita waspadai, saudaraku. Surah Asy-Syura ayat 51 juga mereka jadikan untuk mensubhat Al-Quran. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi, maha bijaksana. Saudaraku kaum muslim, di ayat ini mereka juga memelintir pemaknaannya. Mereka ubah tujuan dan maksud firman Allah ini ke yang sesuai tujuan mereka, yaitu untuk mensubhat Al-Quran. Kata seizinnya yang dijadikan topiknya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mereka pakai untuk tujuan mensubhat Al-Quran. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin, sampai di sini dulu video ini. Insya Allah video berikutnya akan kita buka lagi ayat yang mana saja yang mereka olah. Semoga saudaraku semua bisa memahami apa yang dimaksud video ini, dan semoga kita semua tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.